Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, lanjut dengan 3 rekomendasi koin atau token pada hari ini. 3 rekomendasi ini mudah-mudahan saya lakukan biar kalau misalnya BTC-nya turun, karena sekarang posisi BTC rada mencemaskan, ini bisa tetap survive atau kalau turun nggak terlalu dalam ya. 3 rekomendasi ini benar-benar dibuat dengan kondisi agar menyesuaikan market yang mulai mengkhawatirkan dengan kondisi BTC. Kita mulai dari BTC-nya, posisinya sekarang ada di 57.200 yang kita sama-sama tahu dari kenaikan dari 47.000 di titik ini belum ada koreksi yang signifikan sampai dengan 57.000. Kalau kita lihat dari Fibonacci-nya, memang sekarang posisinya ada resisten di sekitaran 57.200 dan itu masih tertahan di sini. Apakah akan terjadi penurunan? Nah, kalau kita cek dari sisi MACD ya, MACD ini masih buka besar ya. Cuman kalau teman-teman lihat ketinggiannya MACD ini dan ini, teman-teman bisa cek. Puncaknya yang ini di sini, puncaknya yang ini di sini. Artinya apa? Secara harga puncak ya, ini naik. Tapi secara puncak ke puncak di MACD itu datar ya. Artinya apa? Ada potensi ini divergence negatif, ada potensi penurunan yang lumayan. Penurunannya seberapa? Penurunannya seberapa? Kalau kita lihat gambarannya aja yang terdekat. Nih ya di puncak ini 1 2 3. Di sini ada puncaknya 1 2 3 dan ini puncaknya turun ya. Di MACD ini puncaknya turun. Tapi di sini harga puncaknya naik. Artinya apa? Ini juga divergence negatif. Akhirnya apa? Anjlok nih, anjlok dalam. Nah, itulah yang dinamakan divergence negatif. Ini terjadi di MACD, gambarannya di sebelahnya seperti ini. Apakah kalau ini bakalannya anjlok sampai ke dalam? Kita belum tahu. Tapi kalau menilai dari kekuatan divergence-nya, ini naik dan ada 3 puncak. Dan ini turun ya. Kalau di sini ini cuma 2 puncak posisinya, cuma 2 puncak, cuman di sini datar bukan turun. Jadi kalau lihat dari sini ada kemungkinan penurunannya tidak semengerikan yang di sebelahnya. Jadi sampai berapa? Selalu saya konsisten bilang di sebelumnya di video sebelumnya itu 49.000 kisarannya. Dari 57 ke 49.000 itu turunnya cukup jauh kalau teman-teman bisa hitung sendiri untuk BTC. Nah, itu akibatnya di market seperti apa kurang lebih juga teman-teman pasti tahu, pasti bakalan anjlok, rata-rata pada anjlok ya. Itu gambaran singkatnya soal BTC. Hati-hati, maka dari itu saya rekomendasikan 3 koin dan token ini. Harapannya ketika ini anjlok, koin tersebut tidak ikut anjlok, syukur-syukur malah naik ya. Yang pertama adalah SLP. Sudah pernah saya ulas jangka panjangnya, targetnya seperti apa, ada di video di atas. Dan kalau saya bahas singkat XLP itu, kalau kita lihat volume transaksinya ini, volume transaksi ini gambarnya kurang lebih seperti ini, turun di tengah, terus di sini naik ya, ini kelihatan, ini naik, sementara harga swing turun, nih turun. Artinya di sini apa? Tanpa indikator pun di sini kelihatan. Mulai di sini ketika harga turun, transaksinya naik. Artinya ada akumulasi di sini. Akumulasi beli, yang beli lebih banyak daripada yang jual. Dan posisinya di sini posisinya tanggal 4 Oktober itu mulai ada ledakan. 4 Oktober itu memang berdekatan dengan pada saat MACD cross dan di bawah garis 0. Yang artinya apa? Kalau di bawah garis 0 itu MACD cross di bawah garis 0 seperti ada di 2 video saya sebelumnya, itu potensi bullishnya cukup tinggi di chart harian. Nah, ini akan terjadi pada XLP teorinya. Mudah-mudahan sesuai ya, dan posisinya target harganya seberapa? Kalau dari Fibonacci yang terdekat ada di 0,13 dolar. Teman-teman bisa hitung sendiri pakai kurs 14.300 ya. 0,13 lanjut di 0,19, 0,23
0,27 dan 0,33, yang teratas di 0,41. Itu target harga secara Fibonacci dari SLP. Ini untuk rekomendasi, boleh harian, boleh bulan, terserah teman-teman, tapi ketika target ini salah satu dipenuhin, itu mungkin akan turun dulu, semua dikembalikan lagi ke teman-teman, resiko ditanggung penumpang, teman-teman bisa pasang target sendiri mau cuan di mana ya. Intinya seperti itu. Terus apa hubungannya dengan BTC? Kalau saya bandingin langsung dengan BTC, kenapa kok saya bilang cukup kuat? Karena ini faktornya. Jadi awalnya itu dia sama BTC gerakannya mirip ya. Ini bisa lihat dari garis oranye ini. Dan malah sempet di atasnya BTC secara performa perbandingan harga di sini ya. Akhirnya di sini cross, BTC-nya atas, naik lagi, dia turun posisinya. Harapannya apa? Karena biasanya sejajar atau bahkan performanya melewati dari BTC. Harapannya ketika ini turun, dia stabil di sini atau bahkan menjemput naik. Harapannya seperti itu. Teorinya sekali lagi, karena berdasarkan dari gambar ini atau bahkan melewati naik ya. Itu tolak ukurnya. Kenapa saya senang membandingkan yang sering kali didengung-dengungkan BTC dominance. Kalau saya jarang lihat chartnya hubungannya sama ALT coin, tapi saya lebih senang membandingkan secara langsung seperti ini. Ini lebih jelas dengan koin yang di token yang dituju ya. Jadi nggak secara keseluruhan, ini lebih jelas. Ini yang SLP. Lanjut di rekomendasi kedua adalah AAV. AAV sekarang posisinya murah dari segi MACD di bawah 0 juga sama, di bawah 0 cross di sini, ini kelihatan ada cross di sini. Harga juga sudah turun jauh dari tertingginya. Dan ini kalau misalnya beli sekarang targetnya berapa? Teman-teman bisa cek dari Fibonacci. Ini sekali lagi dalam bentuk USDT, tolong tinggal dikalkulasi dengan 14.300 untuk menyesuaikan bagi teman-teman yang trading di Indodax ya. Target sekarang berada di kisaran $280. Target berikutnya itu ada di $362, selanjutnya ada resisten di 420, selanjutnya di 479, selanjutnya 562, dan yang tertinggi di 668. Bisa dikalikan dengan 14.300, targetnya di situ. Dan kalau di compare secara langsung dengan BTC-nya, mengapa saya rekomendasikan, ada kejelasannya di gambar ini. Ini cenderung sama, dan ketika ada gap di sini BTC over, di atasnya AV terlalu jauh, disusul, ada gambarnya di sini. Akhirnya cenderung sama lagi. Harapannya apa? Ini buka ya posisinya. Harapannya kalau misalnya BTC-nya turun sama seperti SLP tadi. Kalau misalnya BTC turun, dia cenderungnya harapannya flat atau bahkan menyusul naik kayak di sini ya. Itu perbandingannya dengan BTC dominance terutama tertuju pada AAV. Secara singkatnya seperti itu, kenapa saya rekomendasikan ya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah SUSI USDT. Sama sebetulnya, ini mirip dengan AAV. Kalau teman-teman cek, ini juga cross di bawah titik nolnya, yang artinya apa? Di MACD naik cukup tinggi. Yang berikutnya adalah kalau misalnya beli di harga sekarang, targetnya kurang lebih di berapa sih? Rekomendasi beli sekarang misalnya teman-teman mau sabar, bisa antri di kisaran 9 ribuan, tinggal dikalkulasi pakai kurs 14.300 kalau bagi teman-teman di Indodax. Target jualnya di berapa? Terdekat di $12.7 dolar, selanjutnya di $14.7, next di $16.7 dolar, dan di $19.6, terakhir di $23.4. Bisa dikuruskan sendiri 14.300, itu target harganya. Dan kalau dibandingin dengan BTC-nya, kembali seperti kayak AEC ya, posisinya ini sebetulnya sama dengan AEC. Ketika ada gap di sini, BTC-nya turun, dia sempat naik ngelawan. Ini mirip banget dengan gerakannya dengan AAV tadi ya, teman-teman bisa cek. Dan di sini ngegap lagi. Harapannya apa? Kalau BTC-nya turun, dia nyusul naik atau bahkan stabil datar ya.
karena aslinya berdempetan. Kalau misalnya BTC-nya naik, mudah-mudahan dia nyusul ke atas. Simpelnya seperti itu, target harganya semua sudah saya jabarkan. Monggo mudah-mudahan beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, syukur-syukur ini masih relevan dan bisa menghasilkan cuan untuk teman-teman. Segitu dulu, targetnya juga jangan rakus ya. Salam cuan cuk.